keluarga besar SMK Negeri 7 Projo tidak bisa matur banyak selain matur nuwun rawuhipun lan nyuwun pangapunten ingkang kalih nyuwun pangapunten mbok bilih wiwit wau pinarak wonten SMK 7 wonten hal-hal atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di panjenengan semuanya, baik tempat penyambutan maupun yang lain-lain. Nah, untuk itu semuanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, bahwa maksud dari panjenengan kita aturi ke sekolah ini seperti yang disampaikan Mas Ustadz tadi, bahwa harus ada kolaborasi, antara sekolah dengan orang tua wali siswa. Nah, panjenengan terima kasih juga kami aturkan karena telah memberikan kepercayaan. Percaya nggih Bu kali SMK 7? Pilihan pertama atau pilihan keri-keri Bapak Ibu? Pilihan pertama ya, berarti cinta pertama ya Bapak Ibu? Ya, baik. Jadi terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh panjenengan semuanya kepada kami. Dan tadi saya sudah membawa serta ini pasukan saya, mulai dari Waka, Kapro, wali kelas yang nanti akan membersamai putra panjenengan selama 1 tahun ke depan di kelas 10. Nah, untuk itu memang harus ada kolaborasi. Nah, kolaborasi itu apa? Kerjasama. Karena apa? Kami punya program, panjenengan juga harus mendukung lewat putra putri panjenengan, karena mustahil atau nihil program kami berjalan tanpa ada dukungan dari panjenengan. Nah, dukungannya nyuwun sewu, biasanya kalau dulu dukungannya nggih ditarik duit ngoten niku nggih. Sakniki ditarik mboten Bapak Ibu? Mboten nggih. Jadi panjenengan kita aturi ke sini mboten badhe kula tarik atau baik itu uang gedung, uang apapun enggak ada Bapak Ibu. Kami tidak akan melakukan pemungutan tentang bayar sekolah atau uang gedung yang mungkin panjenengan dulu ketika SMP ada yang namanya sumbangan, gitu ya. Kami nggak minta sumbangan uang, mintanya sumbangan doa dan support dari panjenengan semuanya agar keberhasilan putra putri panjenengan itu bisa berjalan. Jadi kan nggak mungkin kalau kami yang berjalan ini Bu wali kelasnya sudah luar biasa, Pak Kapronya, Bu Kapronya luar biasa, tapi panjenengan tidak memberikan support. Jadi kita hadirkan ke sini untuk itu, dan nanti panjenengan akan diberi motivasi ya Bu Ika ya, dari Bu Ika ini beliau guru BK juga dan juga seorang psikolog ya, jadi paham betul apa yang dirasakan dan apa yang harus panjenengan lakukan sebagai wali murid baru di sekolah SMK ya. Karena Bapak dan Ibu, SMK itu beda dengan SMP gitu, dan beda juga dengan SMA. Visi dan misi sekolah kami juga berbeda. Pertama, SMK itu mempunyai 3 tujuan utama Bapak Ibu yang disingkat BMW. BMW itu mobil lagi ya, mobil seri L berapa. Nah, BMW 1 bekerja. Panjenengan sering mireng, SMK adalah penyumbang terbesar dari pengangguran di Indonesia. Saya bantah tidak. Ini ada buah kabumasnya yang nanti akan menerangkan bahwa untuk SMK 7 itu, kalaupun ada yang belum bekerja, bukan berarti dia menganggur, tetapi sedang mencari yang sesuai dengan passionnya. Itu bekerja, karena memang SMK itu didirikan untuk mencetak tenaga kerja. Yang kedua, melanjutkan. Jadi juga anak-anak SMK punya potensi untuk melanjutkan. Nanti Bu Kaumas akan menerangkan juga berapa siswa kami yang melanjutkan dan perguruan tinggi mana saja yang juga sudah menampung anak-anak
anak kita. Bahkan tahun ini prestasi yang luar biasa, ada anak SMK 7 yang diterima di Universitas Gadjah Mada. Ini impian dari anak-anak untuk bisa kuliah di UGM. Jurusannya seperti Pak Jokowi loh Bapak Ibu, kehutanan. Kemudian yang terakhir adalah BMW, wirausaha. Artinya kami di sini memberikan skill atau keterampilan. Walaupun mungkin kami keterampilan yang kami berikan itu belum maksimal untuk menjadi pekerja yang mahir, tetapi masih menjadi pekerja pelaksana. Sehingga nanti kalau ada sertifikasi kompetensi, ini masih sertifikasi kompetensi dalam taraf pelaksana. Nah, kalau panjenengan nanti putra putri panjenengan pengen melanjutkan ke tingkat mahir, maka nanti bisa dilanjutkan lewat beberapa sertifikasi kompetensi yang lain. Ya, nanti itu semuanya akan kita komunikasikan dengan Bapak Ibu semuanya, dan insya Allah tidak berbayar karena kami nanti akan meminta bantuan dari direktorat maupun yang lain. Makanya Bapak dan Ibu, jadi SMK itu jargonnya 3. Kalau itu jargon SMK 7, tapi SMK keseluruhan itu adalah BMW, bekerja, melanjutkan, berwirausaha. Nah, itu sesuai dengan visi misi. Nah, niki kula ndamel PPT mau sekedhik agar tidak lupa ya arah kami menyampaikan. Next ya Bu Retno. Jadi apa visi? Visi itu sesuatu yang ideal Bapak Ibu yang akan dicapai oleh SMK 7, yakni terwujudnya lulusan yang unggul berkarakter. Karakternya unggul. Nah, nanti kita bentuk lewat 7 KAIH. Pak Derajat yang akan menerangkan. Dan untuk pelaksanaan 7 KAIH harus ada support dari penjenengan semua, pemantauan dan juga nanti kolaborasi. Karena sebagian dari karakter unggul lewat 7 KAIH ini tidak dibentuk di sekolah, tapi dibentuk di lingkungan keluarga. Karakternya unggul, berprestasi, ya. Pasti kita nanti mengarahkan prestasi baik akademik maupun non akademik. Ya, nanti putra putri panjenengan tadi sudah terlihat, nanti akan juga ditampilkan di bidang seninya juga dari putra putri panjenengan yang masih kelas 10. Kemudian berikutnya siap kerja seperti M-nya kita pertama, BMB-nya kita pertama ya, siap kerja. Jadi keterampilan yang diberikan itu 70% itu praktek, 30% adalah teori. Sehingga nanti Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada praktek yang membutuhkan alat yang itu tidak bisa kami cover melalui dana BOS, karena itu sifatnya menambah kemahiran putra putri panjenengan, itu nanti partisipasi panjenengan. Karena dana BOS kami itu hanya sekitar 1 miliar buat ngopeni 779 anak dan luas lahan sekitar 6.000 meter. Jadi sedikit kami sepilkan, untuk listrik dan internet kami dalam 1 tahun sudah menyentuh di angka 259. Nggih Pak Derajat, nggih Pak Jainal yang sarkas paham. Sehingga kami nggak mungkin untuk menambah kemahiran sesuai dengan jurusan, semua pengadaan lewat dana BOS. Kalau SMP masih ada nih dapat BOS, penjenengan juga memberikan sumbangan, gitu. Kalau di SMK penjenengan tidak kita minta sumbangan, hanya itu mungkin praktek yang memang harus dimiliki pribadi, bukan untuk sekolah. Prestasi itu. Kemudian berjiwa wirausaha. Berjiwa wirausaha, nanti Wakahumas akan menyentil beberapa dari kakak-kakak kelas putra putri panjenengan itu nanti itu juga sudah siap berwirausaha. Jadi anak-anak sebenarnya nanti di sini juga kita bentuk suatu iklim untuk berwirausaha,
mungkin lewat kegiatan kokurikulernya, nanti lewat kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak pembelajaran di kelas tetapi kokurikuler, dan kokurikuler juga masuk dalam intra ya Bu Lasista ya, dari intra. Nah itu visi misi kami, dan visi misi itu harus penjenengan juga perso agar nanti penjenengan memberi motivasinya juga terarah. Berikut Bu ya. Nah untuk mencapai itu ada 5 misi kami, terus saja Bu. Nah Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat ini untuk panjenengan semuanya, karena putra putri panjenengan sudah diterima di 3 konsentrasi keahlian kami. Yang pertama adalah desain dan teknologi busana atau disingkat DTB gitu. Kemudian yang kedua teknik instalasi dan tenaga listrik atau TITL, dan yang ketiga adalah akuntansi dan keuangan lembaga atau AKL. Itu pilihan panjenengan atau pilihannya putra putri dalam takjun perso? Putra putri. Lare nggih? Tapi Bapak Ibu siap mendukung nggih? Siap nggih. Baik, terima kasih. Jadi selamat nggih Bapak dan Ibu. Putra selesai MPLS, kemudian sudah kita terima menjadi bagian dari keluarga besar SMK Negeri 7 Purworejo. Percaya 100% ya Bapak Ibu? Ya. Milo mengke menawi wonten meletrenipun lare, maka kita harus bekerja sama, karena ada anak yang sok bilang, sok matur gini, wong ini maunya bapakku kok, nah, ini maunya mamaku kok. Lah kenapa kok maunya mamamu? Yang deket katanya. Dalamnya kemanuan kan deket ya, kalau sini ya Bapak Ibu. Melampah mawon cekap nggih, mboten sah mengeluarkan bensin untuk naik kendaraan. Tapi saya yakin nanti anak itu sebenarnya kalau kita arahkan dengan baik dan benar, yang semula tidak suka menjadi suka. Kalau kami yang mengarahkan kan kami tidak mengetahui persis ya keseharianipun lan bahasa Jawa ini lagianipun teng putra. Nah panjenengan nanti misalnya ada yang mengeluh mumet Pak sekolah TITL loh Pak, ya ini mulang ya strek terus ngutek-ngutek kabel yang kecil-kecil banget itu ya. Jenengan bisa memberi motivasi ya, tidak ada sesuatu yang mudah kalau kita mau sukses gitu ya. Itu nanti pengalaman penjenengan untuk contoh. Next ya Bu Retno. Nah ini tadi. Dan juga kami perkenalkan pada panjenengan semuanya, nanti detailnya akan disampaikan oleh Waka Kesiswaan kami ya, bahwa SMK 7 itu juga harus melaksanakan program pemerintah. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, sekolah ramah anak. Bu nek ramah niku guyon-guyon apa pripun ya? Artinya ya panjenengan mungkin perso kami kalau pagi itu Bapak Ibu guru kita piketkan untuk menerima kedatangan putra putri panjenengan. Di samping juga menyambut pagi dengan mereka semangat, oh sudah ada Bapak Ibu guru kami di depan, kan mesti semangat. Benten nek mereka masuk ke kelas kosong kelompok ijane sekolahan apa rumah kosong gitu itu kita sambut, itu tak piketkan Bu. Kalau enggak piket tak panggil ya, tidak hanya saya goda. Kok saya belum pernah melihat jenengan di depan ya. Itu selalu kita ingatkan. Kami gilir setiap pagi. Dan pasti Bapak Ibu Rano enggak ada yang mana itu enggak ada. Pak David yang galak orang itu bilang ini galak Bapak Ibu. Karena keseswaan nek boten galak lari-lari niki kang listrik itu apalagi ya. Itu akan menyambut putra putri panjenengan dengan senyuman. Keramahan kami kita budayakan 5S ya, nanti disampaikan, dan kemudian akan kita layani lewat wali kelas kesulitan-kesulitan yang putra putri panjenengan. Jadi sekolah ramah anak, walaupun kami belum melaksanakan secara sempurna, tetapi insya Allah kita selalu berusaha di bawah pantauan saya sebagai kepala sekolahnya. Jadi ini yang kedua, bahwa untuk lingkungan belajar yang ramah anak, next Bu Retno, itu kita minta partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Nah, oke, ditakleti. Nek pagi kan dibudayakan dulu di rumah nih. Kalau mau berangkat salaman dulu. Nah, ini kan juga terus nanti jenengan tanya lagi,
mau teng sekolah kepanggih bapak ibu guru mboten, apa ada yang marahi dan tidak atau tidak begitu nggih? Itu boleh jenengan cek kok. Saya punya anak SMA tiap sore itu nggak ketang sepatah dua patah kata pagi atau sore itu saya sapa. Tadi gimana di sekolah? Oh gini ya. Terus gimana? Ada yang tidak disukai? Nggak ada. Semua baik-baik saja, aman. Sekolah ramah anak. Ini harus diterapkan di semua sekolah. Yang berikutnya adalah terus sekolah berintegritas. Nah ini jargon kedua, atau bukan jargon ya, jargonnya beraksi ya Pak Aksi. Apa ya, tugas yang harus diemban. Sekolah berintegritas. Integritas itu kalau dalam penilaian itu harus nilainya tinggi, karena menyangkut apa? Integritas kepada negara dan bangsa Indonesia. Nah untuk itu dikembangkan sifat jujur, disiplin, dan anti korupsi. Nah jujur, sepengetahuan saya selama di sini saya belum mendengar laporan tentang kehilangan. Betul nggih Bu? Kehilangan, maksudnya kehilangan HP, kehilangan, kalau helm itu anak-anak yang sok beliau Bapak Ibu, anak-anak yang beliau kegiatan sore atau kegiatan hari Sabtu, motor diletakkan di depan, kemudian dilalah pas penjaganya ke belakang, helmnya kan bagus, saut orang. Walaupun kami punya CCTV, tapi kan dikejar sudah tidak ketemu. Nah itu jadi di sini, selama di sini saya di sini itu baru 1 tahun 1 bulan, baru 1 tahun 1 bulan itu saya belum pernah mendengar laporan kehilangan. Ada kehilangan motor 2 kali, tapi bukan di kawasan SMK 7, di gubuk yang biasa ditempati oleh petani. Maka nanti mohon Bapak dan Ibu, kalau kemputro motornya itu dibawa ke sekolah, karena memang kami nggak punya lahan parkir, maka penjenengan bekali dengan wanti-wanti, parkirkan di tempat yang benar, dikunci, berangkat pagi sehingga tidak tergesa-gesa. Karena kalau tergesa-gesa biasanya kan anak motornya bles masuk, kunci masih geletak, HP masih di dashboard. Kalau pagi depan itu kita suruh untuk masapannya ngecek kunci, ngecek HP dan sebagainya. Selalu penjenengan ingatkan ya, karena ini juga nanti kami mohon maaf tidak bisa menyediakan lahan parkir. Doakan tahun entah kapan itu kita bisa membeli tanah ya Bapak Ibu untuk lahan parkir. Kalau dulu saya matur gini, jenengan pasti akan matur, Bu butuh berapa Bu untuk beli tanah, kami siap membelikan. Nek saniki kula mboten wani Bapak Ibu. Ya, yang pertama kerjasamanya yaitu jenengan ingatkan motore, helme, jangan lupa, itu jujur. Dan kalau ada uang jatuh di sini pun itu tidak akan diembat bahasanya ya oleh teman-teman yang lain, akhirnya akan dikumpulkan, kemudian Mas Osis akan mengumumkan siapa yang kehilangan uang. Dan anti korupsi itu, integritas itu anti korupsi. Nopo narik kula saged korupsi Bu, saged korupsi waktu. Nggih, anak-anak sini itu trennya kalau siang itu katanya lapar, kalau sekarang nggak bisa alasan lapar, karena dapat MBG nggak bisa alasan lapar. Kalau dulu sebelum MBG alasannya lapar, mau beli nasi padang Bu di PJ katanya. Saya sampai ya solusi, boleh saja ya, mau beli nanti tak telepon ke warungnya biar diantar. Nggak mau mereka, dia anak-anak kita kan mau korupsi waktu itu kan ya, nanti alasannya Bu mohon maaf terlambat, penjualnya rame, nah dan sebagainya. Nah ini kita tidak ajari korupsi sekecil apapun, ya ini korupsi waktu. Nek Bapak Ibu nek nggih mboten saged korupsi, sakniki ajeng korupsi napa kapur pun mboten ngangge kapur, nggih to? Ajeng korupsi whiteboard nggih teng dalem ajeng go ngajari sinten ya, sehingga ini memang sudah kita kembangkan di sini sekolah ramah anak. Dan yang ketiga, ini yang Pak David belum deklarasikan adalah sekolah siaga kependudukan. Ini di Purworejo SMK-nya hanya 4, SMK-nya juga hanya 4.
ini belum, masih dalam proses penggodokan untuk sekolah siaga kependudukan. Sehingga kalau tadi saya matur pertama panjenengan menaruh kepercayaan kepada kami, ini kita kuatkan bahwa di sini kita adalah sekolah berintegritas, sekolah ramah anak, dan juga sekolah yang siaga pendidikan. Sehingga insya Allah Bapak dan Ibu, seandainya ini minta kerjasamanya pada panjenengan, ada putra panjenengan yang mengeluh, biasanya anak gini di taraf-taraf awal, saya nggak nyaman di kelas. Karena apa? Anak itu sekarang gampang banget menggunakan kata-kata saya dibully, saya dikucilkan, saya di ini, saya di itu gampang sekali melaporkan atau matur hal seperti itu. Padahal kemungkinan hanya mereka perlu waktu untuk beradaptasi. Nanti di tembok-tembok sekolah di beberapa tempat akan kita pasang. Nih sepertinya kemarin sudah terpasang. Niki kletek ya Pak Yaida. Nomor-nomor kontak yang bisa dihubungi masih ada ya? Ya, seandainya putra putri panjenengan mungkin diperlakukan oleh temannya yang tidak baik. Sekarang kasus bullying itu kan merambah tidak hanya anak SMK, SMA, dokter pun bisa dibully ya, dokter pun bisa dibully. Nah, makanya budayakan pada putra putri panjenengan, jangan takut untuk melaporkan. Ada nomor yang terpampang di tembok, silahkan cat Bapak dan Ibu guru di nomor tersebut untuk melaporkan jika mendapat perlakuan yang tidak benar. Dan itu budaya itu monggo panjenengan sampaikan kepada anak. Ya, kalau kamu mendapat perlakuan yang tidak baik, silahkan. Ada toh kasus di provinsi mana itu anak dibully itu sampai bunuh diri. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Dan selama saya di sini, saya tidak menerima laporan terkait dengan bullying terjadi di SMK 7. Berarti kan anak-anak nyaman. Kita kan kok, artinya pemantauannya walaupun Bapak Ibu guru tidak mungkin mengawasi secara langsung, tetapi ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Itu kan lebih enak mungkin. Ya, misalnya kelas TITL 1 atas nama ini saya diperlakukan tidak baik, langsung laporan itu, tidak usah nunggu hari. Kalau begitu masuk langsung kita tangani gitu. Jadi itu untuk bullying, kekerasan itu kan marak sekali ya Bapak Ibu. Monggo kini kerjasamanya dari panjenengan yang paham betul tentang putra panjenengan. Seandainya ada perubahan dari kebiasaan itu pasti akan terlihat. Silahkan dikomunikasikan. Nanti segera wali kelas membentuk grup grup paguyuban, tapi grup paguyubannya mboten nyuwun duit ya. Kalau sekolah lain mungkin grup paguyubannya nyuwun bantuan ini untuk mengkomunikasikan. Silakan panjenengan kalau misalnya itu menyangkut konsultasi pribadi langsung chat saja pada Bapak dan Ibu wali kelas. Nanti nek mboten ditindaklanjuti wali kelas, jenengan telepon kula mawon ke wali kelas kita ingatkan. Enten nggih Bapak Ibu? Ya. Terus monggo Bu. Next kudet no. Nah, boten ketinggal nggih Bapak Ibu. Nah, ini peta jalan. Kami sebagai kepala sekolah punya roadmap atau peta jalan yang akan kita laksanakan. Jadi kepala sekolah kan tiap tahun membuat RKT ya, rencana kerja tahunan, kita sesuaikan dengan visi misi SMK 7. Ini ada beberapa hal, diantaranya adalah ekstrakurikuler nanti ditangani kesiswaan, kemudian kurikulum merdeka dengan pendekatan yang berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Jadi nek putra panjenengan saya tuh pelajarannya kok tertekan banget itu monggo. Karena memang kita membuat anak-anak itu pelajaran itu ya ora pati tertekan. Nah, tapi mungkin nek anak-anak yang mungkin ya memang rada males gitu ya, rada males ya akan mengatakan sekolah kok abot banget ini. Tuh, seperti itu. Kemudian kita punya 3 TEVA Bapak dan Ibu, ada TITL ini, ada TEVA-nya, teaching factory-nya itu nanti lewat PKDK dikembangkan produk yang membawa anak-anak
kita itu untuk bisa nanti meletik jiwa wirausahanya. Ada busananya, kita punya siklus, monggo nanti diramekan. Ada Teva Busana dan akuntansi punya Tomika, toko milik SMK, dan punya bank mini Bapak Ibu. Kemudian pelaksanaan inquiry kolaboratif, nanti pembelajarannya kita kolaboratif. Pengembangan program pencegahan dan penanggulangan kekerasan itu nanti akan kita bentuk lewat MPK dan OSIS-nya. Kemudian pembelajaran terkait budaya kerja nanti akan kita suntikkan ke bukunya dulu sehingga mengimbas kepada anak. Kemudian program pencegahan perundungan, dan yang terakhir di bidang itu adalah penyalahgunaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan sebagainya. Itu di MPLS sudah dibekali, sudah kita datangkan puskesmas, sudah kita datangkan lapas anak, sudah kita datangkan Pak Polisi, sudah kita datangkan berbagai unsur yang intinya itu adalah pencegahan preventif. Tapi preventif kami tidak berhasil tanpa dukungan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi intinya saya ingin menggandeng panjenengan, putra panjenengan pengen sekolah mencapai cita-cita, mari kita perhatikan bersama. Jangan takut atau sungkan untuk menyampaikan terhadap perubahan yang terjadi pada anak-anak kita semuanya. Kita punya nanti kelas 3 ada BKK yang menjadi tempat konsultasi tentang bekerja, ada bimbingan konseling, konsultasi kalau mau melanjutkan di mana dan sebagainya. Juga ada istilahnya sarana-sarana yang lain. Tetapi intinya kami mohon maaf Bapak dan Ibu, bukan kami tidak bisa berupaya, tidak mengupayakan, tetapi memang terkait dengan SMK 7 ini kami sangat kesulitan dalam pengembangan lahan untuk sarana dan prasarana pembelajaran. Karena ini kan sekolah sekolah kecil ya Pak Derajat, termasuk SMK kecil yang pendiriannya dulu satu atap ya dengan SMP, sehingga mungkin Bapak dan Ibu bisa nyelesai-nyelesai, adakah di lingkungan sini yang punya tanah banyak kemudian pengen amal jariah, wakafkan saja ke SMK 7, akan saya terima dengan lapang dada dan juga akan kita bangunkan untuk pengembangan pendidikan anak-anak kita. Saya mengupayakan berbagai sisi, gak ada mungkin penjenengan bisa punya 1000 meter pun diganti nopo mawon lah bumi, misalnya saya terima dengan senang hati. Kan amal jariah, karena setiap pagi didoakan tuh Bapak Ibu, dan setiap siang juga didoakan. Tenang Pak Yenal, tak padoski sisik melingku ada yang memaafkan. Ada loh Bapak Ibu, SMK Negeri Karangjagung Purbalingga full murni wakaf dan warga. Negara atau Pemprov Jateng hanya memberikan jalan. SMK sini itu sebenarnya bisa berkembang besar lebih dari sekarang. Sekarang kan kompetensi 3 dan punya 8 kelas. Dulu saya datang 7, tahun ini saya tambah jadi 8. Sini itu kok 10 itu bisa Bapak Ibu. Tapi itu tadi nggak ada. Mau naikkan, ini kan sedang bangun ya SMK 7. Ini mau naikkan hanya 2 ruang aja. Pak Yana mumet itu bagaimana mencari celah untuk membangun ini. Ada bantuan alhamdulillah dari direktorat untuk pembangunan RPS DTB, desain dan teknologi busana. Nanti yang AKL nyusul pun nyuwun tunanipun nunggu hibah dari Bapak dan Ibu Wairit. Monggo Bu Retno, sepertinya sudah selesai ya. Sepertinya sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, demikian roadmap kami. Yang inti dari semua itu adalah menjadikan SMK 7 lebih berkembang, lebih besar, mengantarkan anak-anak untuk di 3 hal itu bekerja, melanjutkan dan berwirausaha, dan mustahil itu berhasil tanpa bantuan dari panjenengan semuanya. Siap boten Bapak Ibu?
siap bantu nggih? Bantuannya itu tadi boten duit Bapak Ibu, nggih, boten duit tapi support kepada sekolah. Perhatikan putra putri panjenengan, dan juga misalnya ada satu yang nyeleneh, mari kita luruskan langkah anak-anak kita, karena biasanya kalau kelas 1 rodo manut, tapi mungkin kelas 11 pun mulai. Iya, jadi ampun sedoyo pun pasrahaken kalih sekolah, karena 24 jam hanya 8 jam anak-anak di sekolah, selebihnya berada di pangkuan Bapak Ibu semuanya. Mekaten yang bisa kami sampaikan. Saya yakin banyak kekurangannya, mohon doanya kami keluarga besar SMK Negeri 7 Purworejo bisa membersamai putra putri panjenengan untuk meraih kesuksesan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pun kersakaken Bapak Ibu unjukanipun. Terima kasih kami aturkan kepada Ibunda Dr. Enda Mulyadi, Magister Pendidikan. Bapak Ibu, bagi yang sudah menerima sedikit snack dari SMK 7 apa adanya nih Bapak Ibu, karena sekolah kami gratis sesuai dengan Ibu tadi. Monggo katuran dipun dahar kanthi maktikan pengantin. Selanjutnya memasuki acara yang keenam, motivasi dari dunia kerja dan dunia industri, yang akan dibawakan oleh beliau Ibu Diah Ika Pratiwi, Magister Psikologi. Kepada beliau kami persilakan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, monggo Bapak Ibu bisa sambil dipunrahapi apa yang sudah disajikan dari SMK Negeri 7 Purworejo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Rabbis rohli sodri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nuryati MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Purworejo, yang saya hormati segenap staf pimpinan atau Bapak Ibu Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Sarana Prasarana, Humas dan Kurikulum, yang saya hormati Kepala Kompetensi Keahlian, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru, dan tidak lupa yang saya hormati serta saya banggakan Bapak Ibu orang tua wali murid SMK Negeri 7 Purworejo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tak luput karena limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa sharing bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Marilah ungkapan syukur ini kita lantunkan dengan membaca kalimat tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam tentunya tak lupa kita aturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan hingga yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, saya mohon berdiri karena saya sudah kecil ya, jadi kalau saya duduk nanti nggak kelihatan, apalagi ketutupan laptop ini saya ngomong nanti gitu ya. Saya izin berdiri.
Baik Bapak Ibu, biar tidak tegang kita akan permainan terlebih dahulu nggih. Nah, ini kan ibu-ibu di sini sudah bagus sekali nih posisinya ya. Pihak sekolah memposisikan yang ibu-ibu jadi satu, yang bapak-bapak juga jadi satu. Nah, sekarang biar untuk peregangan, nah biar kita bisa fresh dulu, monggo Bapak Ibu kula aturi jumeneng sauntanis. Monggo. Nah, biar gerak karena nanti sampai siang ya. Bapak sama Ibu duduk di sini sampai siang pegel dulu, nyeri otot dan lain sebagainya. Baik, kita pemanasan dulu biar ibu-ibunya senyumnya ceria mereka. Ya, bapak-bapak juga ya, jangan takut nanti Pak kalau bapak-bapak cemberut. Nah, kita ikuti acara siang ini, sharing siang ini dengan hati yang gembira, dengan hati yang bahagia. Oke, nah kita akan permainan dulu Bapak Ibu. Nah nanti kalau saya bilang satu ya, satu itu nanti ibu-ibu dan bapak-bapak silakan angkat tangan kirinya. Satu, yuk kita coba yuk. Satu. Nah, tangan kiri begini, diangkat seperti ini. Satu, ya. Oke. Tahan turun dulu sampai besok pagi ya Pak. Tahan dulu ibu-ibu. Nah, baik, kalau satu tangan kirinya diangkat, ya tangan kirinya diangkat ini, oke, sambil nanti lututnya diteguk sedikit biar gak ngilu. Satu, ya, satu, oke, satu, nah, satu, nah, oke, sambil bilang HE, apa Pak? HE, Ibu bilang apa Bu? Oke, satu, HE, satu, oke, itu kalau satu. Teman-teman ya Pak Bung ya. Kalau dua, nanti tangan kanan Bapak Ibu silakan ditunjukkan. Bahasa Inggrisnya ditunjukkan apa? Ditubriskan, nah ditunjukkan, nah di tangan kirinya temannya tadi. Ya, dua, Ibu, nah ditunjukkan ke sini Bu. Nah, dua nih, nyuk, gitu. Ibu ke sini. Nah, datang ya Bu ya, datang ya Pak. Oke, kita coba satu, dua. Nah, kalau dua bukan HE lagi Bu, ganti. Oh iya, datang ya. Nah, senyum dong, asik. Ya, kita coba dulu ya. Nanti yang itu maju ke depan menggantikan saya. Nah, oke, satu, satu. Pak tutupnya jangan lupa ditepuk. Satu, oke, satu, satu. Asik. Sekarang dua ya Pak ya Bu. Dua. Satu, dua. Asik banget sih ya. Nah, nanti kalau masih dua, tolong tangannya masih posisinya nunyuk. Nah, jangan turun dulu Bapak Ibu. Tangan satunya tetap gini, tangan kanannya tetap nunyuk. Jangan diturunkan dulu, oke ya? Nunyuk, awas kalau ada yang nggak nunyuk ya. Wah, Bapak nggak ada masalah juga nggak apa-apa ya. Oke, kita ulangi. Satu, satu. Dua. Nunyuk, siapa yang nggak nunyuk? Ayo, nunyuk, tempel, nunyuk ya. Dua. Satu, dua. Satu. Dua. Satu, dua. Nah, oke. Nah, tunjukkan dulu siapa suruh turun. Ayo tunjukkan dulu Bapak Ibu. Tunjukkan dulu. Nah, itu baru satu dan dua. Nanti kalau saya bilang tiga, Bapak Ibu bilang
Nempel ya, nempel ya. Nempel. Dua, dua. Satu, dua. Tiga. Ada yang kenal enggak? Ada yang kenal enggak? Oke, berarti tidak ngantuk semua. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Silakan Bapak Ibu ke aturan lenggah malih. Nah, udah senyum ya Pak Bu ya? Ada nggak yang tadi ayo ya? Oh ya, oh, serem ya. Oke, sudah senyum semua. Oke, bapak-bapaknya sudah senyum. Oke, sip. Ibu-ibu juga sudah senyum. Ya, oke, baik. Nah, ibu dan bapak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, jangan materi lah, kita akan ngobrol-ngobrol saja, nanti ya. Nah, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruh, kata tak sayang itu tadi ya, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruh. Mohon izin Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diah Ika Pratiwi. Saya tinggal di Kemanoan. Nah, ternyata tetangga sebelah Pak Bu. Saya tinggal di Kemanoan, Kerajaan Kulon, RT 1, RW 1, Bagelen, Purworejo. Nah, saya adalah seorang ibu dari 3 orang anak. Anak saya yang pertama sekarang ada di semester 3, mau masuk semester 3. Alhamdulillah kemarin UTBK tahun 2025 diterima di Fakultas Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada. Sekarang semester 3. Terus anak saya yang kedua, yang pertama tadi laki-laki, yang kedua